Perjuangan Amalia Fujiawati untuk mendapatkan pengakuan dari Bambang Pamungkas perihal asal-usul anaknya telah berakhir. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pekan lalu, Amalia dinyatakan kalah dan anak yang dilahirkan tak terbukti darah daging Bambang Pamungkas. Meski ikhlas menerima putusan, sejatinya hati Amalia teriris. Ia tak menyangka memiliki jalan hidup tak seindah kisah cintanya, lantaran hubungan Amalia dengan sang legenda sepak bola berakhir menyedihkan. Dan kemarin secara eksklusif kepada kami, Amalia kembali mengenang awal pertemuannya dengan Bambang Pamungkas. Dalam sebuah event besar kenegaraan, keduanya dipersatukan. Kemudian cinta pandangan pertama itu turun dari mata ke hati Bambang Pamungkas. Lalu seperti apa cerita Amalia ketika mengenang kembali masa-masa indah saat masih menjadi pasangan Bambang Pamungkas? Bagaimana pula ketegaran hati Amalia sebagai istri kedua sang pesepak bola selama 2 tahun lamanya? Pertemuan itu kan sebenarnya sejujurnya saya kan waktu itu jadi LO-nya beliau ya. Saya sebenarnya sejujur-jujurnya saya tuh nggak pernah tahu ada pesepak bola yang namanya Bambang Pamungkas gitu. Tapi kalau misalkan saya ditanya Ismet Sofyan tahu nggak, saya tahu gitu, pernah dengar ya. Memang itu kenyataannya seperti itu, walaupun mungkin orang berpikir masa sih nggak tahu siapa Bambang Pamungkas gitu. Tapi memang saya pada saat itu tuh tidak tahu. Jadi pada saat beliau datang bersama dengan kawan-kawannya itu saya kan nggak tahu yang mana BP, yang mana si X, si Z gitu waktu itu tuh. Nah pada saat beliau datang saya dikasih tahu oleh anak magang saya, Mbak itu loh yang namanya BP udah datang. Oh yang mana itu di depan Mbak? Oh iya ya emang ngomong mas gitu. Saya persilakan masuk waktu itu tuh. Saya secara pribadi paham ada syariat poligami di dalam agama Islam gitu. Jadi ya nggak masalah bagi saya secara pribadi gitu. Kalau ngobrol tuh seperti diskusi. Maksudnya gini, ya kita kan nggak bisa lihat orang hanya dari fisiknya aja, dalamnya juga ya kita juga kadang nggak tahu, walaupun mungkin dia baik tapi mungkin dari sisi agamanya kurang. Waktu itu kan kita ngobrol ya, kita kalau misalnya ini nggak bisa seperti ini terus, harus menikah gitu. Pada saat itu kita menyepakati itu, kita menikah. 2 tahun berstatus sebagai istri kedua dari seorang pemain bola terkenal, Amalia Fujiawati tak selamanya merasakan kebahagiaan. Sadar bukan menjadi wanita satu-satunya dalam hidup Bambang Pamungkas, Amalia yang sudah 2 kali merasakan pahitnya perpisahan, justru kembali dihadapkan dengan kesulitan. Tak seperti wanita bersuami pada umumnya, Amalia terbilang jarang menikmati hari-hari bersama Bambang Pamungkas. Selain karena kesibukan BP di lapangan hijau, keberadaan istri pertama Bambang tentu lebih menjadi prioritas mantan punggawa klub Persija itu. Berat lah, beratnya itu dalam arti, tapi saya belajar terus. Saya berusaha saya belajarnya dengan belajar ilmu agama. Kenapa? Kalau bukan dengan ilmu agama ya saya pasti nggak akan tahan lah menjalani kehidupan sebagai istri kedua yang ibarat kata lo cuman dianggap 20% aja deh gitu. Kita jarang berantem memang. Maksudnya tuh ya gitu-gitu aja. Biasanya kalau kita ribut, biasanya kalau kita bahas Abel. Ributnya tuh dalam artian kenapa mas nggak seperti ini ke Abel gini gitu. Jadi bentuk protes saya kepada Mas Bambang, kenapa tidak seperti ini ke Abel gitu, biasanya seperti itu. Jadi dia nggak pernah janji manis, nggak romantis, tapi dia pernah mengatakan hal yang saya ingat banget tuh, kamu nggak usah khawatir, aku tuh nggak akan kemana-mana, kita jalani ini sama-sama. Pada saat saya akan resign pekerjaan, karena itu pekerjaan yang bagi saya tuh luar biasa ya, maksudnya itu penting buat saya. Pekerjaan yang saya cita-citakan dan saya impikan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja karena saya berpikir ya udahlah demi keluarga gitu, walaupun jadinya seperti ini ya sudahlah ya. Desember 2020 mungkin menjadi hari yang paling kelam sepanjang hidup Amalia Fujiawati. Pernikahan serinya dengan Bambang Pamungkas harus berakhir di usia 2 tahun, lantaran BP lebih memilih melanjutkan rumah tangganya dengan istri pertama. Miris, sungguh miris. Pasalnya, talak cerai dijatuhkan Bambang Pamungkas ketika Amalia tengah berbadan 2, mengandung bayi laki-laki yang selama ini diidam-idamkan. Amalia yang kala itu tak bisa menolak, akhirnya hanya bisa pasrah. Ia pun ikhlas kembali berstatus sebagai single parent dan merelakan BP menjadi pria satu-satunya untuk Tribuana Tunggadewi, sang istri pertama. Dia
dia bilang gini, aku sayang sama kamu tapi aku juga nggak mungkin mengorbankan Mbak gitu. Jadi aku harus memilih Mbak. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi begitu aku mendengar jawaban itu, walaupun saat itu aku shock karena aku lagi hamil ya, aku cukup tahu diri. Tapi aku bilang, tapi anak-anak gimana? Kamu nggak usah khawatir. Aku sama Mbak udah sepakat kalau aku tetap boleh ketemu anak-anak sebulan sekali dan video call 2 minggu sekali dan nafkah akan tetap ada. Nah ya udah saya lega dong. Maksudnya dia ke anak-anak akan tetap memberikan perhatian. Nggak masalah lah sebulan sekali. Karena aku tahu juga pasti posisi dia sulit kan gitu. Jadi aku nggak minta neko-neko gitu. Pokoknya Anjani itu bukan prioritas saya gitu. Itu yang bikin saya sakit hati. Dan maksudnya tuh ya karena waktu itu saya minta kapan akhirnya mau ketemu sama anaknya gitu. Kan dia janji ya kan, karena saya nggak ada perlawanan akhirnya mereka ingkar janji gitu kan, istilahnya saya nggak ada protes ya gitu. Akhirnya setelah berapa bulan, 3 bulan setelah mengajak secara musyawarah ya, dia nggak ada, ya seperti sekarang silent mode on. Begitulah hidup. Apa yang dirasakan Amalia Pujiawati benar-benar jauh dari angan-angan. Harapan mendapat pengakuan dari Bambang Pamungkas terkait status 2 anak yang dilahirkan Amalia harus berakhir dengan kekalahan. Majelis Hakim telah menolak gugatan asal-usul anak yang dilayangkan Amalia dan Bambang Pamungkas tak terbukti sebagai ayah biologis dari putra dan putri Amalia. Namun demikian, kekalahan yang diterima Amalia bukan akhir dari perjuangan. Lantaran wanita tersebut akan menempuh upaya hukum lain untuk mengejar keadilan. Benarkah Amalia akan mengajukan gugatan perdata dan pidana dan menyeret Bambang Pamungkas ke dalam penjara? Ya alhamdulillah udah ada putusan ya. Setelah dari bulan Maret kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya akhirnya ada putusan. Ya apapun itu hasilnya alhamdulillah ala kulli hal ya, alhamdulillah atas segala keadaan. Pasti itu tetap yang terbaik dari Allah. Memang gugatan kami ditolak oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan yang kalau bagi saya secara pribadi pertimbangannya itu agak-agak lucu. Dia bersyukur aja bahwa permasalahan sudah selesai gitu. Itu dengan hasil yang menurut kami juga itu hasil yang terbaik. Ya saya harus ikhlas Mbak, alhamdulillah gitu. Maksudnya karena ada kejadian ini saya benar-benar memperoleh keyakinan bahwa pertolongan itu datangnya cuma dari Allah gitu. Selama ini saya belum punya tuh keyakinan itu tuh, maksudnya kayak masih ada bergantung sama manusianya. Tapi karena ada kejadian ini yang maksudnya cukup mengguncang hati saya tuh, dalam artian dia ingkar janji sama anaknya ya, bukan karena saya diceraikan gitu. Itu saya jadi keikhlasan itu muncul karena saya benar-benar bergantung sama Allah. Saya pikir ya sudahlah, tidak apa-apa gitu hasil sidang kemarin seperti itu. Tapi mungkin setelah diskusi dengan lawyer akan ada langkah hukum selanjutnya ya kan, entah itu secara perdata maupun pidana.